Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puputri Astuti, NIM 43010190190 ingin membuat video ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum dan Etika Media Massa. Oke, langsung saja. Dilansir dari website cnnindonesia.com dengan berita yang berjudul 2 tukang ojek ditembak KKB Papua di Puncak Jaya yang diunggah pada 12 April 2022. Nah, dalam berita tersebut disebutkan bahwa polisi menyebut 2 orang tukang ojek ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua pada 12 April 2022. Berita ini juga menjelaskan bahwa salah satu korban ini meninggal dunia dan satunya lagi dalam keadaan kritis yang telah dievakuasi ke RSUD Mulia untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut. Sementara, polisi masih menunggu konfirmasi dari pihak keluarga untuk menindaklanjuti jenazah atau korban yang meninggal, dan belum terperinci lebih lanjut mengenai kronologi penembakan tersebut. Namun pihak kepolisian juga tengah mengejar kelompok separatis yang diduga terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Nah, kemudian dari berita tersebut kita dapat menganalisis beberapa pasal kode etik jurnalistik yang berkaitan dengan berita itu. Pasal tersebut adalah pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 yang menjelaskan bahwa pertama, dalam berita tersebut, jurnalis menghasilkan berita yang akurat dan tidak beriktikat buruk. Kemudian yang kedua, dalam berita tersebut, jurnalis menggunakan cara yang profesional dengan tidak menyuap narasumber untuk memberikan informasinya. Profesional di sini juga memiliki arti bahwa jurnalis menunjukkan identitas dirinya kepada narasumber dan juga menghasilkan berita yang jelas sumbernya. Nah, dalam berita ini, jurnalis sudah mencantumkan dengan jelas siapa yang menulis beritanya dengan memberikan identitasnya di dalam berita, yaitu yang bernama Mario Anzuoni. Nah, yang ketiga, jurnalis juga menguji informasinya mengenai beritanya dengan kebenaran informasi melalui cara mengeceknya kembali atau dicek dan dicek lagi, cek dan recheck. Nah, selain itu juga jurnalis memberitakannya secara berimbang, yang artinya semua pihak yang terlibat dalam berita ini mendapatkan kesempatan yang setara untuk menjelaskan permasalahannya. Nah, dalam berita tersebut, jurnalis tidak memberikan opininya, melainkan memberikan kebenaran atau fakta informasi dari narasumber terpercaya, yaitu pihak kepolisian di sana. Kemudian yang keempat, dalam berita tersebut, jurnalis juga tidak membuat berita bohong ya, melainkan melampirkan fakta yang ada dari peristiwa yang terjadi dan menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Jadi dalam berita ini, informasi yang diberikan merupakan kebenaran yang sumbernya jelas dan bukan berita yang bohong belaka. Berikutnya adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik dari berita tersebut terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Nah, jadi dalam berita ini sudah menerapkan beberapa kode etik jurnalistik yang dimana jurnalis sudah menunjukkan keprofesionalannya dengan mencantumkan identitasnya di dalam berita, juga dengan menunjukkan kebenaran berita dengan sumber dan informasi yang berdasarkan dengan fakta yang ada. Dan kita seharusnya dalam menyerap sebuah berita tentunya kita dapat meneliti kebenarannya terlebih dahulu sebelum mempercayai atau malah menyebarkannya kembali, yang mungkin saja bisa menimbulkan kesalahpahaman atau hoax atau fitnah lah ya. Nah, maka dari itu sebagai seorang muslim juga tentunya kita harus memiliki sikap tabayun ya atau teliti dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komunikasi verbal saja atau komunikasi tulisan dari media sosial ya, terutama dalam membaca sebuah berita itu. Jadi jangan mudah asal percaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.